Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam budi luhur. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang ya. Oke. Ini tentang perkembangan organisasi teknologi informasi ya. Oke. Perkembangan organisasi TI. Oke, selanjutnya itu penjelasan pendahuluan. Jadi inovasi dalam dunia teknologi informasi atau TI ini berkembang dengan sangat cepat ya, dan selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern ya, yang memiliki mobilitas sangat tinggi ya, memiliki kebutuhan akan layanan yang fleksibel, serba mudah, dan memuaskan serta mengejar efisiensi di segala aspek ya, khususnya yaitu aspek bisnis. Kemudian kebutuhan perusahaan akan sistem dan metode yang reliable ya, semakin meningkat seiring dengan era globalisasi di mana dunia bisnis semakin meluas dengan cepat. Ya, apalagi dengan lahirnya teknologi informasi, salah satunya adalah internet ya. Gitu. Tidak heran bahwa T ini saat ini sudah diyakini oleh sebagian besar perusahaan sebagai salah satu senjata ampuh untuk bersaing di kompetisi global. Kecenderungan ini tampak dari TI yang tidak hanya dijadikan sebagai pelengkap dari proses bisnis perusahaan, tetapi juga dijadikan sebagai bagian dari proses bisnisnya. Kecenderungan ini pun dapat terlihat dari besar anggaran untuk implementasi teknologi informasi di sebuah perusahaan. Sehingga memang untuk inovasi dalam dunia teknologi itu membutuhkan biaya yang besar ya. Apalagi memang perusahaan-perusahaannya itu sudah go internasional ya, sudah banyak mendapatkan proyek-proyek di luar ya. Sehingga untuk investasi di bidang teknologi informasinya untuk perusahaannya sehingga makin besar. Oke, itu penjelasan pendahuluan. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang definisi Information Technology Service Management atau disingkat dengan ITSM ya. Gitu. Apa itu ITSM? Jadi ITSM ini adalah suatu metode pengelolaan aktivitas teknologi informasi yang fokus memberikan layanan prima kepada para pengguna ataupun pelanggannya. Nah ini menurut Melendez ya, tahun 2016. Nah, itu penjelasan tentang ITSM. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang manfaat ITSM atau Information Technology Service Management. Ya. Manfaat yang pertama dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Ya. Yang kedua dapat menyelaraskan layanan teknologi informasi dengan kebutuhan pengguna atau pelanggannya, memperbaiki kualitas layanan TI-nya, dan mengefektifkan penggunaan biaya dalam pengelolaan TI. Ini menurut Yusfi ya, tahun 2014. Nah, itu penjelasan tentang manfaat ITSM. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang beberapa framework ya dalam ITSM. Yang pertama adalah capability ya, maturity model integration atau disingkat dengan CMMI atau CMMI ya. Itu. Jadi capability maturity model integration ya atau disingkat dengan CMMI ini atau integrasi model kematangan kemampuan. Ini adalah suatu pendekatan perbaikan proses yang memberikan unsur-unsur penting ya, proses efektif bagi organisasi. Saat ini terdapat dua bidang minat yang dicakup oleh model CMMI ini, yaitu development dan acquisition ya atau akuisisi. Jadi pengembangan dan akuisisi. Oke, ini
beberapa framework dari ITSM. Nah, framework yang pertama. Kemudian framework yang kedua yaitu ITIL ya. ITIL ya, atau Information Technology and Infrastructure Library ya. Itu. Jadi ITIL ini adalah suatu framework yang teknik pengelolaan pada infrastruktur, pengembangan, serta operasi pada teknologi informasi. Nah, ini menurut Hochstein ya, 2005. Kemudian ITIL ini merupakan merek dagang dari Office of Government ya, Commerce atau yang disingkat dengan OGC ya. Ini menurut Britania Raya. Kemudian ITIL ini memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik TI seperti daftar asesmen, tugas, serta prosedur yang menyeluruh ya, yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi yang menggunakan teknologi informasi. Ya, ini menurut Hochstein 2005. Nah, itu penjelasan framework yang kedua. Kemudian framework yang ketiga yaitu COBIT ya, atau Control Objective for Information and Related Technology. Jadi COBIT ini adalah sekumpulan dokumentasi best practice ya untuk IT government ya, governance ya, yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, permasalahan-permasalahan teknis ya. Nah, itu penjelasan tentang COBIT ya. Framework yang ketiga. Oke, itu penjelasan tentang beberapa framework. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang definisi organisasi TI itu sendiri ya. Apa itu organisasi TI? Jadi organisasi TI ini adalah merupakan departemen dalam suatu perusahaan yang bertugas membangun, memantau, memelihara sistem dan layanan TI. Kemudian organisasi ITIL ini manajemen layanan teknologi informasi ya. Ini penjelasan tentang organisasi ITIL, manajemen layanan teknologi informasi ya. Nah, ini jadi dibedakan ada 3 bagian ya, ada bisnis domain, kemudian elemen domain, dan IT domainnya. Untuk bisnis domainnya, untuk bisnisnya ada business plan, proses, information, functionality ya. Untuk elemen ya, atau strategi dan kontrolnya, ada IT planning, ada arsitektur, ada sourcing ya, ada finance, security, complaint ya. Kemudian untuk ada inovasinya ada recruitment, project, acceptance ya. Ada demand, supply, dan ada arahnya support dan operation. Kemudian untuk IT domainnya ada delivery plan, ada design, ada build-nya, ada test, service, dan delivery. Nah, ini yang masuk dalam IT domain. Oke, ini penjelasan tentang organisasi ITIL, manajemen layanan teknologi informasi. Kemudian saat ini mayoritas organisasi TI di dunia menganut model sentralisasi. Oke. Jadi sentralisasi IT ini organization udah presentasinya adalah 74% ya. Jadi ini mayoritas organisasi di dunia menganut model sentralisasi, sedangkan untuk federated IT organisasinya 16%, kemudian decentralized IT organisasinya 10%. Oke. Kemudian selanjutnya itu penjelasan seperti apa organisasi TI yang ideal. TI yang ideal yang pertama mencakup semua fungsi-fungsi utama TI. Ya. Kemudian TI yang ideal kedua yaitu mencakup siklus manajemen, plan, do, check, act ya, HCT.
Kemudian posisi organisasi TI mencakup strategi dalam menjalankan fungsinya. TI ideal yang keempat yaitu fungsi kontrol dilakukan relatif independen. Yang kelimanya dukungan oleh tata kelola TI, pasal-pasal yang mengatur atau mengamankan fungsi atau kinerja organisasi. Kemudian yang keenamnya dukungan oleh deskripsi pekerjaan serta ukuran kinerja yang jelas. Kemudian tersentralisasi. Nah, ini adalah beberapa organisasi TI yang ideal. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang fungsi-fungsi utama TI. Ya, ada COVID, ITEL, ada PBI, ada DAMA, ya. Kemudian ada referensi tata kelola TI BUMN, referensi tata kelola TI Kominfo, ya. Nah, ini adalah beberapa fungsi-fungsi utama TI. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang siklus hidup pelayanan yang disediakan oleh TI. Nah, ini adalah siklus hidupnya ya. ITEL, ya, ada complementary publication ya, ada web support service-nya. Jadi dalam ITEL ini atau service strateginya ada service design ya, service transition, ada service operation ya. Kemudian ada continual service improvement, ada continual service improvement ya, sama ya, tiga-tiganya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan ya. Oke. Jadi teknologi informasi ini berkembang dengan cepat dan akan terus berkembang sampai ke masa yang canggih ya. Masa depan yang canggih. Ya. Kemudian penggunaan teknologi informasi akan semakin meningkat. Teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif bagi organisasi, individu maupun sosial masyarakat. Kegunaan akan teknologi informasi dapat dirasakan manfaatnya bila TI ini dikelola dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Apabila TI dapat dikelola dengan baik, TI akan membantu menyelesaikan permasalahan dalam organisasi, individu, dan juga sosial masyarakat. Perkembangan TI juga telah menciptakan komunitas virtual yang memungkinkan para pengguna yang memiliki kesamaan hobi dapat berkumpul serta bertukar pikiran dan informasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Ya. Kemudian komunitas virtual dapat dikembangkan menjadi tempat untuk melakukan transaksi elektronik, menjadi peluang usaha baru bagi perusahaan atau individu. Oke, demikian pemaparan materi hari ini ya. Kalau kurang jelas, adik-adik boleh bertanya ya, baik di channel YouTube Bapak ya. Nanti kita diskusi di classroom-nya ataupun WhatsApp ya. Oke. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jaga kesehatan ya.